saya beli di Jatinegara, ya saya dapat 4. Semuanya sebelum maghrib itu harus sudah di tangan kuncen. Nah setelah diacarain sama kuncen, karena kita nggak tahu apa-apa ya, kita tinggal nanti melaksanakan, karena katanya harus disate, ya kita cuma jualan aja, nanti ada yang beli gitu. Saya sudah melaksanakan 3 kali putaran, tapi nggak ada tuh yang beli, ya kan. Malah di putaran keempat itu di tengah-tengah makam, malah saya ketemu anjing gede warna hitam. Nah saya pikir ini anjing atau apa kan. Setelah saya deketin, kembali lagi sama gue Mistis Man, bukan superhero tapi konten kreator. Akhirnya guys, gue dapat lagi narasumber yang pernah melakukan pesugihan. Nah sebelumnya gue kenalin dulu nih sama narasumbernya. Narasumbernya namanya adalah Bang John. Bang John, gimana Bang John kabarnya? baik. Bang, ini gue mau makasih banget ya udah mau cerita di tempatnya Mistis Man. Oke Bang, boleh diceritain gak nih sedikit dulu awal mula kenapa Bang John memutuskan untuk melakukan yang namanya pesugihan nih Bang? Awal mulanya saya melakukan itu ya sudah pasti ya karena ekonomi, terus ya ingin hidup yang lebih baik, jadi dipandang orang ya bagaimana lah gitu. Nah kenapa saya pilih pesugihan, karena saya berpikir pesugihan ini tidak merugikan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang dirugikan lah istilahnya itu. Jadi hubungannya langsung ke diri saya sendiri. Itu. Nah awal mula memutuskan untuk melakukan pesugihan ini nih, itu pada tahun berapa tuh Bang? Awal mulanya itu pada saat perekonomian saya itu benar-benar susah. Itu kira-kira tahun 2001. Ya, dimana saya udah nggak bisa berpikir lagi lah. Itu terus sedikit frustasi karena terhina lah hidup miskin itu, diomongin orang, diinin orang, ya sedih. Jadi saya memutuskan untuk itu, saya cari-cari tahu, saya tanya sana tanya sini sama teman-teman. Akhirnya saya ketemu sama teman saya itu, saya cerita sama dia, terus saya diajak ke daerah Garut. Itu ya sekitar tahun 2001 lah. Tahan dulu ya Bang ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, bantu gue subscribe lah, dukung channel ini buat lebih maju, biar gue semangat nih buat dapat narasumber kayak gini. Karena dukungan kalian tuh berarti banget buat gue. Oke deh, sekarang langsung aja deh tanpa basa-basi lagi, langsung aja masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu matiin dulu lampunya. Oke Bang, boleh diceritain Bang, awal mula perjalanan melakukan pesugihan untuk pertama kalinya Bang? Ya awal mulanya itu kan seperti yang sudah saya katakan, saya cerita sama teman, terus diajak ke suatu tempat di daerah Garut. Nah, pada saat itu saya masih bingung, karena kan saya tidak punya modal. Karena saya tahu ke tempat itu juga harus ada modal. Tapi teman saya meyakinkan, udah kita berangkat tanpa modal. Istilah kata modal dipinjemin lah sama dia. Dengan satu tekad yang kuat memang di hati saya berangkat. Begitu sampai di sana ketemu
tempat ini tuju, ketemu sama Kuncen. Nah, terus dikasih tahu persyaratannya apa. Terus kita beli di pasar seperti kembang, seperti kemenyan gitu kan, untuk satu ritual. Ya, setelah kita beli, kita kasihkan ke Kuncen. Nah, setelah itu kita tunggu malam ya. Begitu malam kita adakan seperti tawasulan. Setelah tawasulan, nah kita digiring untuk ke belakang rumah. Itu untuk mandi, ya kan? Untuk mandi di suatu kolam besar, ya, satu persatu. Nah, dimana di kolam itu kita harus telanjang, harus lepas pakaian semua, harus telanjang bulat. Nah, setelah kita ada di dalam kolam itu, nah dibaca-bacain, dilemparin itu air kembang ya sama Kuncennya, dibaca-bacain lah. Nah, kita itu harus nyilam, pokoknya satu badan itu harus basah semua. Nah, kira-kira 15 menit dari acara itu, tiba-tiba saya ada yang aneh. Ini sepertinya dari mata kaki saya itu mulai ada yang berjalan seperti lingkaran-lingkaran gitu. Lebih jelas saja seperti ular yang gede. Itu melilit dari kaki sampai ke pinggang saya. Nah, di situ saya ketakutan. Saya sudah mau naik, tapi sama Kuncennya itu malah disuruh nyilam lagi berkali-kali. Kurang lebih itu 11 kali saya harus nyelup keluar masuk ke dalam air, sampai sebatas dada itu saya itu dililit sama ular itu. Tapi ular saya tidak melihat, cuma lilitannya aja seperti ular yang gede. Cuma rasanya aja itu. Nah, setelah itu, setelah 11 kali melaksanakan itu, suruh naik, terus diajak lagi ke kamar. Kita bareng-bareng baca. Setelah itu sudah ritualnya seperti itu aja. Itu. Tapi setelah besok paginya, setelah itu kita kembali lagi ke Jakarta. Tapi dari itu semua saya tunggu, tidak ada hasil apa-apa. Itu nunggunya berapa lama tuh bang? Maksudnya nunggu hasil itu, kalau Kuncennya bilang kalau memang jodoh itu nggak lama. Begitu kita dari situ balik sudah kelihatan hasilnya. Tapi saya menunggu sampai seminggu 2 minggu tidak ada hasilnya apa-apa. Tuh. Nah, kalau temennya Bang John tuh Sama aja, tidak ada hasilnya. Malah dari hasil itu yang timbul malah kekuatan diri. Satu contoh, pada saat ada keributan, nah di sini kita jadi trackball. Trackball itu dalam arti kita tidak mempan apa-apa, tidak mempan dibacok. Dari situ kan jadi aneh. Tujuan saya ke sana itu untuk cari apa? kekayaan ya. Kekayaan. Tapi yang kita dapat malah kekuatan. Saya bingung gitu. Nah, setelah dari situ kan saya temuin teman lagi. Saya cerita gini malah dapatnya kekuatan. Gitu. Ya dari situ
wah ini ada kesalahan berarti. Padahal dari Bang John sendiri niatnya itu Untuk kaya. kekayaan, iya. Untuk bisa menyelesaikan, ya bisa terlepas dari kemiskinan lah. Terus cerita nggak ke Kuncannya, kok begini hasilnya? Kalau gitu saya nggak perlu cerita lagi, berarti ada kesalahan, berarti di situ tidak cocok. Oh, nggak jodoh ya? Nggak jodoh. Saya cari informasi selanjutnya. Gitu. Nah, setelah saya cari-cari sekitar 2 minggu, itu saya dapat lagi teman. Saya dikasih kabar bahwa kalau mau cepat dapat uang itu, lu berani nggak jualan garam di kuburan Cina? Jual garam? Gimana tuh? Ya, saya ditawarin sama teman, jual garam, bang berani nggak di kuburan Cina? Gitu. Cuma ada beberapa syarat. Kita harus beli garam, itu garamnya garam Bata. Terus jualannya harus dijunjung di atas kepala, itu pakai tampah yang baru. Nah itu kita harus kelilingi kuburan Cina. Tuh, saya tanpa pikir panjang, oke, kita laksanakan. Kapan? Ya bisanya kapan? Terus saya tanya lagi, ya aturan mainnya gimana? Setelah dikasih tahu bahwa aturan mainnya kita harus malam Jumat Kliwon. Setelah itu baru malam Jumat Kliwon kita persiapkan semuanya. Terus kita bareng-bareng ke kuburan Cina yang ada di Jakarta. Setelah kuburan Cina itu mohon kita izin dulu ke penjaganya di sana. Setelah izin baru kita laksanakan. Nah di sana itu saya telanjang bulat, siapin, semuanya siap, seperti orang jualan kue. Iya. Ya kita jalan keliling sampai teriak garam gitu. Nah itu kita harus muterin kuburan itu sebanyak 7 kali. Tetapi saya sudah melaksanakan 3 kali putaran, tapi nggak ada tuh yang beli, ya kan? Malah di putaran keempat itu di tengah-tengah makam malah saya ketemu anjing gede warna hitam. Nah saya pikir ini anjing atau apa kan. Setelah saya deketin malah saya dikejar anjingnya. Wow, saya dikejar anjing, saya lari gitu. Saya lari ngomong sambil aduh gimana ya rasanya, mana telanjang sambil bobo garam, saya timpukin pakai garam, anjingnya nggak kabur juga kan. Akhirnya saya lari sampai garam saya lempar, saya lari sampai ke pos satpam. Sampai satpam yang lihat sampai saya diketawain karena saya telanjang bulat nggak pakai apa-apa. Yo, barang saya nggak ngadu lari. Ya gitu. Setelah gagal lagi tuh karena tidak ada yang beli, malah saya dikejar-kejar anjing. Akhirnya kita balik lah. Ini nggak bener juga ini, saya bilang gitu. Oke Bang John, nih tiba-tiba ada anjing ya di putaran keempat. Iya. Sebelumnya tuh nggak ada. Nggak ada. Pas di putaran udah dapat 3 putaran itu nggak ada anjing. Tapi putaran keempat kenapa tiba-tiba ada anjing di tengah, sampai saya dikejar-kejar. Nah begitu saya mau melewati pos satpam, anjing itu tiba-tiba menghilang begitu aja. Itu yang aneh. Nah sosok anjingnya tuh kayak gimana Bang? Matanya itu merah, terus tinggi gede, nah warna hitam mengkilat. Kilat. Iya. Wah, ngeri juga lah. Ya saya juga ngeri juga.
Namanya anjing kalau sebangsa makhluk halus sih, ya saya pikir saya hadepin juga gitu. Itu ngejarnya tuh mau gigit. Ya kurang paham saya mau gigit atau entah dia yang mau beli garam kali kayak Nah, gitu. siapa tahu mau beli, itu sosok jelmaan mungkin. Ya saya nggak tahu karena bahasanya kan saya nggak tahu, karena dia menggonggong sambil lari mengejar kita, ya saya lari kayak Mikirnya gitu. mau gigit ya. Iya, situ udah malam itu akhirnya batal, kita gagal lagi. Nah, cari informasi lagi, saya dapat lagi ini, katanya dengan jual gagak bisa dapat duit dengan cepat. Gagak maksudnya gimana? Burung gagak itu. Pas besokannya saya tanya lagi, saya perjelas burung gagaknya bagaimana. Burung gagak bang, burung gagak hitam. Oh ya udah, kapan laksanakan? Nanti bang, malam Sabtu Kliwon. Malam Sabtu Kliwon. Iya, setelah hari H. Nah, saya cari burung gagak karena yang diminta itu burung gagak 4 ekor sama kuncennya. Ya, setelah saya cari, saya beli di Jatinegara, ya saya dapat 4. Semuanya sebelum maghrib itu harus sudah di tangan kuncen. Nah, setelah diacarain sama kuncen, karena kita nggak tahu apa ya, kita tinggal nanti melaksanakan, karena katanya harus disate, ya kita cuma jualan aja, nanti ada yang beli gitu. Nah, setelah malamnya, setelah semuanya sudah siap, saya juga sudah siap, udah mulai itu. Sebelum itu diacarain dulu, saya dikasih tahu nanti kalau sudah semuanya dibakar, ya 7 dulu awalnya itu, 7 sate yang dibakar. Jadi 4 itu, 1 masih hidup, yang 1 itu sudah dikulitin, yang 2 itu sudah ditusukin sate. Nah, setelah diacarain sama kuncennya, ya saya dikasih tahu nanti ada yang datang ke sini dalam bentuk apapun, kamu nggak boleh lari, maksudnya nggak boleh takut gitu. Nah, itu yang akan beli. Siap. Jam 1 malam kita acarain. Nah, berapa lama Pak ininya? Udah tunggu aja. Tapi kalau sudah yang subuh, udah nanti saya kemari. Saya kipasin terus dari jam 1 sampai menjelang subuh. Pas azan subuh datang itu kuncennya. Kita gagal malam ini, nggak bisa. Akhirnya saya sempat putus asa juga di situ. Berapa kali saya tuh gagal. Ya udah, kita rapi-rapiin, kita balik. Jadi malam itu acara jual sate gagak gagal total. Jadi udah 3 kali nih bang gagal. Ya, sudah 3 kali saya ini gagal terus. Tapi masih ada 1 lagi. Setelah semuanya gagal, 3 kali kan saya gagal. Nah, saya tidak putus asa. Saya cari informasi lagi, tanya sana tanya sini sama teman, sama ya yang saya anggap orang pintar lah itu. Nah, saya dapat informasi dari teman saya tuh, ada kalau abang berani. Apa tuh? Yang di Jakarta Timur. Jakarta Timur itu. Nah, apa tuh saya tanya, abang kawin sama
kuntilanak itu. Saya pikir palang basah. Saya oke, siap. Saya iyain juga. Itu saya pikir ya urusannya sama diri saya lah. Setelah saya perjelas, saya minta penjelasan itu dari orang tersebut, ya saya siapin lah apa-apa jadi yang diminta, yang harus buat syarat itu. Setelah semuanya saya sudah siapin, malam itu malam Kamis Kliwon. Malam Kamis ya. Iya, malam Kamis Kliwon kita siap di situ. Itu ada rumah gede, tapi kita nggak di dalam rumah, kita di belakang rumah itu ada pohon pinang sama pohon pandan duri. Maaf, ini rumahnya nih rumah kosong apa rumah gimana? Rumah kosong, rumah zaman dulu lah, itu udah nggak ditempatin. Nah di situ mulai itu diacarain. Jadi saya disuruh telanjang lagi, jangan ada selai benang pun yang nempel di badan saya. Ya saya laksanakan, saya telanjang, saya duduk bersila seperti ini. Setelah itu kuncinya bakarin pendupaan dulu, semuanya di situ. Oh ini sama kunciannya berarti ya? Iya. Nah setelah kuncian itu ngadain acara, manggil atau bagaimana gitu, saya suruh diam di situ sendiri, kuncinya pergi. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada yang datang, abang jangan kabur. Kalau bisa abang pegang tangannya. Itu. Nah, kurang lebih ada sekitar 40 menit saya di situ. Tiba-tiba datang kelebat, pakai baju warna kuning. Karena saya udah kasih tahu ya saya berdiri, tapi cewek ini nggak mau mandang ke saya, mandangnya itu ke samping. Nah saya pegang dong tangannya sesuai sama perintah, saya pegang tangannya. Begitu saya pegang tangannya, tapi tangan itu lolos dari pegangan saya. Itu seperti saya megang belut. Oh tapi udah kepegang? Udah kepegang. Nah setelah saya pegang itu tangannya apa licin itu, kayak belut set. Nah tiba-tiba dia ngilang, menghilang begitu aja. Terus saya kan bingung jadinya. Setelah menghilang, saya duduk lagi dong, sila lagi sambil nunggu kira-kira 15 menit. Kunci ini datang lagi, saya sudah dapat. Saya bilang sudah, saya sudah pegang tangannya, kan gitu, sudah pegang tangannya. Ya udah, kalau begitu kita pindah. Jadi dari lokasi yang tadinya itu di bawah pohon pinang sama pohon pandan itu, akhirnya kita pindah ke dalam. Ada satu ruangan di mana bersih, wangi ruangan itu. Nah kita ritual lagi di situ. Ya kuncian itu terus mungkin dia sedikit tanya jawab sama gaibnya itu. Terus dia bilang ke saya, "Bang, abang diterima." Itu alhamdulillah. Saya kagak sadar nyebut alhamdulillah. Itu iya,
Akhirnya kata kuncinya, "Ya udah bang siap-siap, nih ijabnya juga ijab kabul," katanya. Langsung ijab kabul. Saya bilang, ya udah, saya siap aja ya, namanya saya udah ini tekad. Ijab kabul saya dapat bahan warna merah selembar gini lah, kecil. Ini abang pegang, ini bukti, katanya. Kalau kata kita di alam nyata ini saat nikah lah kayak gitu. Itu menurut kuncennya. Nah setelah itu selesai acara itu. Secara saya dikasih tahu satu persyaratannya, ya, persyaratannya jangan sakitin hatinya, jangan kecewain dia. Abang nggak boleh main cewek, nggak boleh tidur sama sembarangan cewek, kecuali sama dia, terus sama istri abang. Apa? Tidur sama dia boleh, tidur sama istri boleh. Istri? Iya, sama cewek lain tidak boleh. Kalau sampai tidur sama wanita lain, dia sakit hati, risikonya abang tanggung. Pada saat itu ya saya oke, saya siap tuh. Setelah itu udah saya sepakat dengan perjanjian bahwa resiko itu kan resiko saya sendiri. Saya tidak merugikan orang lain, ya kan, tidak merugikan anak, keluarga lah. Siap. Nah, Bang, gue potong nih. Ini berarti pesugihan yang keempat ya? Ya. Dan keempat nih jatuhnya diterima ya? Diterima. Yang 3 gagal, 4 berhasil. Ya. Nah, 4-4-nya ini abang cari tahu dulu nggak sih sebelum nyari nih, sebelum menuju ke lokasi buat bertekad untuk pesugihan, abang cari tahu nggak ini ada tumbal apa enggak? Oh iya, saya cari tahu dulu ini pakai tumbal atau enggak. Karena kalau pakai tumbal saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau pakai tumbal itu berarti saya mengorbankan orang lain. Kan begitu. Saya maunya jalan ini saya tempuh, tapi tidak mengorbankan orang lain, keluarga. Kalau diri saya sendiri yang jadi korban, itu tidak masalah. Nah ini saya dapat. Jadi saya bertekad, saya jalanin. Nah dan perjalanan ini setelah 2-3 hari saya tunggu gimana hasilnya, ya kan? Nah, ini caranya bagaimana nih untuk dapetin duit? Tetap aja kita harus ada usaha, kerja atau jualan atau apa gitu. Nah kebetulan di sini saya kan kerjanya serabutan. Harus ada usahanya dulu lagi. Harus ada usaha. Jadi nggak datang instan kayak tiba-tiba di bawah kolong kasur ada duit Oh gitu? enggak, kalau itu pesugihan yang pakai tumbal. Oh Iya. Gitu. Kalau ini enggak, tetap kita ada usaha, cuma kita dibantu sama dia. oh iya. Iya. Terus lanjut. Nah dari pengalaman saya ini, jadi seminggu lamanya nih usaha saya ada proyek ini hasil, yang mana sebelumnya itu kan proyek saya pada mati semua, nggak berjalan, nggak ada hasilnya. Tapi setelah saya menjalani ini, Yang ijab kabul tadi ya? yang ijab kabul itu, nah itu semuanya seperti mudah Dilancarkan ya? dilancarkan. Seperti
penagihan utang, orang bayarnya gampang, saya dapat duit. Seperti jualan apa, orang minta jualin tanah, gampang, cepat lakunya. Pokoknya semua yang saya mau, orang minta bantuan ke saya kerjakan, itu semuanya berhasil. Sebelumnya Enggak ada. Makanya saya mencari jalan seperti ini kan, karena saya sebelumnya mati langkah. kalau sebelumnya berhasil, nggak mungkin abang ambil pesugihan ya? Oh iya, nggak mungkin. Dimana kan saya ambil pesugihan ini karena ya ekonomi, terus kita sudah hidup terhina, dihina sama keluarga gitu. Makanya saya jalan tempuh, tapi dimana saya tidak mau merugikan orang lain. Sebenarnya banyak caranya. Kalau kita mau cepat kaya, rampok aja di bank bisa. Ya, kita jadi ngerampok, mencuri, nyolong apa. Tapi kan itu merugikan orang lain. Itu yang saya tetap pakai. Saya nggak mau. Prinsip tetap dipakai ya? Tetap dipakai. Oke bang, mantap. Dan pesugihan ini juga saya nggak mau itu yang namanya ada tumbal-tumbal, nggak mau. Saya tumbal jadi sayang apa itu yang menjadi komitmen diri saya. Nah, dengan kita kembali lagi tadi dengan berjalannya waktu, dengan usaha saya dilancarkan, semuanya seperti mudah, semuanya dimudahkan sampai saya bisa ya apa-apa yang saya mau, apa-apa yang keluarga mau, semuanya bisa terlaksana, semuanya bisa saya kasih seperti itu. Nah, tapi cepet nggak sih bang kayak dapet duitnya gitu? Ya cepet juga, termasuk cepat ya termasuk cepat. Dengan 2-3 bulan saya sudah bisa beli rumah. Ya, yang tadinya mustahil saya akan bisa beli rumah. Tapi ya dengan usaha juga, intinya gitu. Saya bisa beli rumah. 6 bulan saya bisa beli mobil, saya bisa beli motor. Pokoknya semua kebutuhan bisa terpenuhi. Begitu, asalkan kita jangan melanggar apa yang sudah jadi perjanjian. Berarti larangannya cuma itu doang bang? Iya. Jangan ninggalin sama nyakitin. Iya. Ini maksudnya ninggalin sama nyakitin tuh nyakitin kuntilanak itu? Iya. Nah, nyakitin tuh dalam arti apa nih bang? Nah gini, mungkin ya situ berpikir jangan ninggalin, jangan nyakitin. Mungkin syarat cuma itu aja. Mungkin situ berpikir syaratnya cuma itu aja, kecil gitu kan. Bener. Tetapi kalau kita jalanin, kita sudah pegang semuanya, ibarat kata duit banyak, apa yang kita mau sudah ada semuanya, ya itu beda. Kita sebagai laki-laki, kalau kita sudah pegang duit banyak, kita ada di atas mobil, apa sih godaan selanjutnya? Ya perempuan, kan gitu. Apalagi sebagai laki-laki, apalagi kita duitnya nggak berseri, mobil gonta-ganti. Maaf ya, selama saya jalan ini mobil saya 7 ada, dari yang namanya Mercy, BMW, Nissan Fairlady, semua jenis mobil saya punya. Duit tidak berseri. Jadi godaannya itu ya memang itu, perempuan Paling berat ya? paling berat itu. Tadinya saya berpikir saya tidak suka main cewek.
dengan begini saya bisa, tapi ternyata nggak bisa. Oh, di lapangannya beda ya? Beda. Begitu kita menjalani kehidupan yang sudah wah ini, beda. Keinginan hati kita maunya macam-macam. Itu memang sudah bawaan. Karena Kurang puas ya? kurang puas dengan satu wanita, dengan dua wanita. Satu ini, satu lagi kan istri. Nah, dimana saya sudah terlalu banyak duit, banyak harta, rumah saya banyak, rumah aja 4 ya, terus tanah saya ada di beberapa tempat, rumah di Sentul ada, di Buset bang, itu beneran dari itu berapa lama sih bang sampai bisa kebeli rumah 4 gitu? saya itu dari 2003 nih yang berhasil ya. kawin sama kuntilanak. Dari 2003 sampai 2018. Buset, Ya, lama banget. ya itu yang saya udah jalanin. Tapi ya pada akhirnya saya tergoda. Di tengah jalan Di tergoda. tengah jalan saya itu, kita sudah bertahan, tapi memang godaannya itu ya kan, kita tidak boleh menyakiti. Tapi kita tiap malam keluar, godaannya wanita. Kita udah nggak mau, tapi wanita itu menggoda, mau nempel terus, gimana coba? Kita laki-laki digoda sama perempuan, satu malam bisa 1-2 perempuan yang nempel tanpa kita sadari tuh ya. Tanpa kita sadari kita sudah mendekati jalur salah, yang mana nggak boleh melanggar itu. Akhirnya kita langgar juga. Nah, kalau sudah kita melanggar, pada akhirnya apa? Hancur ya. Hancur. Saya melanggar, itu namanya saya sudah menyakiti dari si Kunti yang saya kawinin. Cuma itu doang. Mungkin terdengar sepele kali ya, tapi kalau udah megang duit tuh rasanya udah Beda. Apalagi istilahnya ini duit setan dimakan jin lah, kayak gitu ya. Nah, setelah saya melanggar itu ya kan, enggak berapa lama, dari 2018 sampai 2020 semua habis, termasuk keluarga, istri, anak. Bukan habis karena dia itu mah bukan, beliau masih hidup ya kan, tetapi ya hilang berantakan lah, rumah tangga, hilang kontak lah. iya, hilang kontak. Istri kita diambil orang ya kan, anak juga ikut sama istri, itu kita ditinggal sendiri. Ya memang itu sudah jadi komitmennya, sudah jadi perjanjian. Kalau dimana kalau kita melanggar, kita kan kehilangan semuanya gitu. Ya itulah, pada akhirnya mau bagaimana lagi, saya harus terima dengan komitmen ini, bahwa yang salah tetap salah lah istilahnya, dan ditunjukin. Tapi lama juga loh bang, kayak 2003 2018 itu masih berhubungan ya istilahnya Iya, si masih, Kunti ini. masih kita berhubungan. Dan kalau kita berhubungan itu ya kita berhubungan sama istri, kita berhubungan sama dia, ya kadang-kadang ikut ke istri. Oh, Iya, masuk ke iya ke istri. gitu. Jadi kita bareng-bareng karena memang sudah komitmennya seperti itu.
Gitu. Jadi kan seolah-olah tidak ada yang dirugikan. Iya. Iya. Tapi sebenarnya ruginya saya sekarang. Iya. Ya, setelah apa yang kita miliki terus kita melanggar tanpa kita sadari kan, akhirnya semuanya hilang, termasuk keluarga. Apa-apa yang kita punya juga hilang semua. Ya hilangnya bukan hilang begitu aja. Ya Ada bertahap gitu ya. bertahap, dijual inilah, ada keperluan untuk macam-macam lah. Yang jelas apa yang kita sudah punya itu terus bisa kejual dengan begitu aja sampai kita nggak pada titik seperti dulu lagi. Dapatnya cuma-cuma, hilangnya cuma-cuma. Iya, seperti itu. Dan sekarang ini saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Dari sekian banyak itu Iya, kayak tabungan gitu yang kesimpan. sama sekali nggak ada, nol. Sampai istri juga diambil orang. Itu memang udah komitmennya seperti itu. Gitu. Waduh, Ya. ngeri juga ya. Mungkin senang sesaat ya. Ya, senang sesaat, tapi keblangsakan seumur umur ini. Gitu. Tapi dibilang sesaat nggak ya? 2003 ke 2018 tuh lama loh. Ya. Tapi abang rasanya cepet. Cepat. Rasanya cepat, rasanya kayak singkat gitu. Itu juga melakukan, maaf nih, yang mengkhianati si kuntilanaknya itu juga dalam keadaan nggak sadar gitu ya? Apa gimana? Ya antara sadar dan tidak sadar juga. Lebih ke khilaf ya. Iya. Gimana kalau kita sadar berarti kita tahu dong. Ah, Wah ini bakalan ini begini-begini. Cuman kita gimana ya melakukan itu ya sadar. Cuma memang bawaannya seperti itu. iya sih. Iya. Berarti bener ya, yang bisa merubah laki-laki itu harta, Harta, tahta wanita. dan wanita. Makanya ya kalau dibilang menyesal, saya sangat-sangat menyesal Dari pesugihan ini. pesugihan ini. Tapi mau bagaimana lagi, apa boleh buat, semua sudah terjadi. Nah, ini ada pelajaran ya buat Saya buat sama ya semuanya lah. buat semuanya bahwa yang paling enak itu ya Sehat. normal-normal aja, hidup Sehat ya? sehat, iya. Hidup sehat, mendekatkan diri pada Allah ya. Bersyukur lah ya. Bersyukurlah dengan apa yang didapat walaupun kecil, nikmatin aja. Iya. Iya. Jangan seperti saya. Itu aja. Ngeri sedep ya. Ya, mau bagaimana lagi sekarang ini saya hidup sendiri, udah nggak punya apa-apa. Itu lebih horor sih bang. Ya, Itu lebih horor Ya. kayaknya lebih horor daripada lihat penampakan sih. ya memang begitu jalannya udah. Oke bang, nih masuk ke sesi tanya jawab ya. Ya, Dari tiga pesugihan tadi gagal. gagal. Yang berhasil kuntilanak. Kuntilanak ini aku mau nanya. Ini kayak ini kan dari 2003 ke 2018. Iya. 2003 ijab kabul, terus berhasil. Itu ada nggak sih kayak tiap bulan buat ritual tertentu kayak dupa atau ngasih makan lah atau apa? Kan kayak gitu katanya butuh Harus, dikasih makan. Iya. Enggak. Oh enggak. Enggak. Kita cuma ini aja sih, beli apa? Kayak minyak Apa tuh? melati keraton. Melati. Keraton. Baru Minyak. dengar tuh. Ya ada, dijual di mana banyak kok. Cuma melati keraton aja. Kita buat pakai sendiri. Diolesin? Iya diolesin biar dia ikut kita terus kemana-mana kita pergi dia ikut. Jadi itu cuma menandakan
bahwa ini loh wangi saya gitu. Oh, biar kayak menandakan kita nggak lupa sama dia gitu. Iya. Dan dia juga jadi tahu bau kita seperti apa, wangi kita seperti apa gitu. Cuma itu aja. Nah, sosok kuntilanaknya kan berarti kayak ngikut terus ya sama Bang Jon. Iya. Ini pernah nggak sih Bang Jon kayak ngelihat, berarti apa tiap hari ngelihat atau gimana? Ya enggak juga. Jadi sewaktu-waktu aja. Kalau kita lagi di rumah itu ada penampakan di kamar kita sendiri. Yang lebih ya itu ya istri yang sering melihat, orang-orang rumah lah. Malah bini? Iya, itu yang sering ditampakkan. Jadi sering lihat, oh itu ada orang mandi, siapa sih cewek di kamar mandi gitu. Itu aja, karena memang mereka selalu di rumah, mereka juga jagain rumah gitu. Cuma kalau misal kita ada usaha, ya dia yang lancarin usahanya. Gitu ya. Iya. Dibantu lah sama dia gitu. Nah, soal tumbal nih, katanya kan tumbalnya diri kita sendiri. Iya. Itu berarti kan Bang Jon nih numbalin diri sendiri. Bakalan ada sesuatu nggak yang terjadi gitu? Ya sudah terjadi. Gimana saya kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan semua. Oh, setauku aku kira tuh yang kayak tumbal diri sendiri tuh kayak ngurangin umur, yang ku tahu ya. Ya di dalam perjanjian itu nggak ada sih kata-kata seperti itu. Jadi kalau sampai melanggar, ya akan kehilangan semuanya. Harta yang saya dapat, terus kehilangan istri yang sudah dikhianati. Kan kita mengkhianati dia dan mengkhianati istri kita. Iya. Ya, mereka pada sakit hati berdua, jadi mereka meninggalkan saya yang sudah melanggar. Berarti posisi istrinya Bang Jon ini tahu ya Bang melakukan itu? Sudah tahu. Dimanapun saya ada dia tahu. Karena kan istri kedua saya itu. Jadi kayak apa, istri keduanya ini kan berarti kuntilanak. Iya. Dimanapun saya tahu nih, maksudnya gimana? Dimanapun saya Ya saya nggak pulang, saya ada di mana dia tahu. Makanya ya kita nggak bisa sembunyi. Bahwa istri saya tahu di mana saya, misalnya malam ini saya tidur di mana tuh sama siapa. Oh, jadi berarti nih kuntilanak bersatu gitu ya? Iya. Satu sama istri ya. Sama istri saya itu. Baru denger. Pernah sih dengar cerita kayak orang nikah dengan kuntilanak, cuman ya ternyata itu bisa bikin kaya ya Bang. Ya buktinya saya udah jalanin selama berapa tahun? 20 tahun. 2003 2018 itu. Iya. Ya, Sekarang 12 tahun lah saya, ya. sekarang saya tinggal apa sengsaranya lagi karena ya melakukan kesalahan itu. Nyesal ya Bang Jon ya? Sangat-sangat menyesal berbuat ini. Berarti lebih banyak nyeselnya ya Bang ya daripada senengnya lah. Iya. Lebih condong penyesalan. Nikmatnya cuma sesaat. Saat ini penyesalan yang saya nggak pikir. Sangat-sangat menyesal. Tapi ya alhamdulillah sekarang ini saya sudah lebih tenang karena saya sudah bertobat. Saya sudah menyadari kekeliruan saya, kesalahan saya tempo dulu, yang mana dengan pesugihan itu saya dulu menganggap
mudah lah atau ngegampangin istilahnya. Hmm. Nah sekarang ini baru saya menyesal dengan kejadian ini, sangat menyesal. Maka dari itu sekarang ini saya sudah bertobat. Saya lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Alhamdulillah, dengan saya bertobat, dengan saya lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, mohon ampun, alhamdulillah saya masih diterima di masyarakat. Masih ada orang yang mau menampung saya, mau memberi saya pekerjaan, begitu. Ya, masih mau menampung saya, walaupun rezeki saya sekarang sedikit, tapi saya sangat menikmatinya itu. Nikmatnya lebih kerasa nikmatnya lebih terasa ketimbang yang dulu. Yaitu itulah yang pelajaran yang saya dapat. Ya. Oke. Jadi tidak ada kehidupan yang lebih nikmat kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Tuh. Sip, mantep banget nih ceritanya Bang John. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil lah ya. Pokoknya ambil baiknya aja, buang yang negatifnya lah. Pokoknya dari kisah-kisah ini jadikan ini pelajaran lah. Pokoknya jangan lihat ininya aja lah, enaknya aja ya, resikonya. Mungkin sekilas kelihatan kayak larangannya cuma itu doang, tapi konsekuensinya bukan di dunia doang kayaknya. Di akhirat nanti pasti. Iya, mungkin di dunia gitu doang konsekuensinya, bisa lah, tapi di akhirat pasti lebih berat ya Bang. Iya. Tapi sekarang karena Bang John udah bertobat, ya semoga hidupnya lebih nikmat lagi ya Bang ya. Amin. Pokoknya lebih bisa lebih nikmatin hidup ya daripada dulu. Iya. Ya. Amin. Dan juga saya salut nih sama Bang John nih. Tadi dari semua pesugihan yang Bang John lakukan, Bang John punya prinsip buat nggak mau merugikan orang lain. Itu saya salut loh Bang. Ya. Nggak semua orang loh bisa gitu. Ya memang itu sudah prinsip saya dari dulu. Kalaupun saya mau hidup enak, jangan sampai merugikan orang lain. Contoh halnya seperti ngerampok dan lain sebagainya, apalagi ngebunuh gitu ya. Iya. Itu yang saya nggak mau. Lebih baik saya berkorban diri saya sendiri. Selain itu hukum juga ya, Bang, ya. Karena kan itu namanya kita melanggar hukum. Ya, cukup diri kita sendiri aja yang kita hukum lah. Di dunia ini ya begini yang saya dapat. Tapi kan kita nggak tahu hukuman di akhirat nanti seperti apa. Iya benar. Ya ini contoh ya, melalui diri saya buat pemirsa semua. Iya. Ya, buat rekan-rekan semuanya, janganlah mencontoh jalan hidup saya yang mana kepingin punya harta banyak, punya hidup mewah dengan jalan singkat. Jangan. Tapi menurut saya itu nggak singkat juga loh Bang. Tetap harus ada usahanya juga. Iya memang, tapi berisiko kan. Risikonya itu besar. Kan kita nggak mau dalam keluarga itu dipecahkan, ya kan? Dipisahkan. Kecuali yang memisahkan itu Allah dengan kematian. Betul. Itu beda lagi. Nah aku kira kan kita ongkang-ongkang kaki terus dapat duit tiba-tiba di bawah bantal lah, di bawah kasur lah. Oh enggak. Tapi ternyata kata Bang John itu bisa, tapi yang pakai tumbal. Iya. Oh. Kalau itu ya pakai tumbal. Tumbalnya rata-rata itu setahu saya anak. Nah Bang John dari banyaknya pesugihan itu pernah nggak sih, itu kan semua dapat info dari teman. Iya. Pernah nggak sih dapat ajakan atau info dari teman pesugihan yang ada tumbalnya? Banyak, sering diajak.
Tapi nggak dilaksanakan ya. Iya enggak. Karena kan selalu cari tahu dulu. Ini Iya. apa nih Ini tumbalnya? apa gitu. nih? Pakai apa? Pakai tumbal atau enggak? Tumbalnya apa nih? Gitu kan. Ya kalau kita sudah dikasih tahu, ya jangan. Gitu. Sama aja kita menari-nari di atas penderitaan orang. Betul, betul. Iya. Itu yang saya nggak mau. Bang, makasih banyak ya udah mau jadi narasumber saya dan Sama-sama. udah mau cerita nih. Ya. Karena menurut saya cerita kayak gini tuh nggak gampang, Bang. Ya. Tadi saya maaf ya agak-agak kayak maksa gitu buat Ya. Apa-apa. cerita karena menurut saya ini cerita epic banget dan banyak pelajaran yang bisa diambil lah, Bang. Ya. Banyak apa pokoknya banyak jeleknya lah ininya istilahnya ya. Banyak ruginya lah ya. Ya. Gak ada bagus-bagusnya. Sesaat juga singkat. Singkat, saat singkat, tapi kita menderitanya seperti ini. Tuh. Nih biasanya kalau ada tanda-tanda kayak gini suruh udahan nih. Iya. Udah waktunya. Kemarin kucing ngeong-ngeong. Terus apa ada suara gua jatuh lah apa. Oke deh Bang, sekali lagi thank you banget ya Bang ya. Sama-sama. Ya. Sekarang kalian boleh nyalain lampunya.